صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين، فمن أقامها فقد هدم الدين، ومن تركها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد هدم الدين. Para alim, para ulama, para kiai, para ustaz, perangkat desa, bapak kepala desa perangkatnya yang kami hormati. Enak nggak? Ada yang mewakili, jadi mewakili. Pengurus mushola Al-Karim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo kita sarang-sarang syukur kali Allah, minimal kita mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Dalam menika kita sedaya itu sudah bahasa ini apa? Pak Talis? Awalnya bahasa Indonesia lagi nasional. Betul-betul tadi. Campur sari. Naik campur sari. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dikumpulkan di satu tempat. Kanjeng Nabi dawuh, khairul biqa masajiduha wa syarrul biqa aswaquha. Sebaik tempat adalah masjid-masjidnya, termasuk mushola lagi. Dan seburuk-buruk tempat adalah pasar-pasar. Nah, kalau kali dengan kalau kang lebih Pak Bu senang teng masjid apa pasar Bu? Dua-duanya Pak. Pasar gede. Lagi senang di mana? Saya jujur aja dulu. Ini kalau nggak bentak doa biar nggak naik haji nanti. Senang di mana? Di masjid dengan di pasar Pak? Oh, nekat loh. Ternyata kita sama Bu. Ternyata sama. Padahal Kanjeng Nabi dawuh, saya ini tempatnya itu masjid nomor dari musol. Dan seburuk-buruk tempat adalah karena apa? Kalau dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di masjid adalah tempat malaikat berkumpul. Makanya misalnya Kanjeng Nabi dawuh, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Qalu wa ma riyadul jannah? Qala hilakul dzikr wa fi riwayatil ukhra majalisul ilm. Apabila kamu melewati taman-taman surga, maka singgahlah kamu, mampirlah kamu di situ. Bapak niku yang desa Kanjeng Nabi, taman surga niku apa? Majalisul ilm atau hilakul dzikr. Majelis-majelis ilmu atau halaqah-halaqah yang di situ dibicarakan kebesaran Allah Subhanahu. Itulah taman-taman surga. Makanya hadirin yang dimulakan SWT,
Seberat apapun masalah kita di rumah kita, istri misalnya ngomel misalnya ini, itu Pak, istri orang kan tinggi. Kata. Ketek ya dong. Jangan-jangan sih dari kalimat bibitnya kok begini. Kalimatnya ibu kan, jangan bibitnya dari sini gitu. Oh mereka saya. Allahumma amin. Terus saya bagaimanapun kita punya masalah di dalam rumah kita, mungkin anak sakit, utang di mana-mana, enggak enggak. Kata Pak. Tapi kalau sudah masuk ke masjid, masya hati menjadi tenang, gimana? Hilang semua masalah di nama Allah Subhanahu. Nanti pulang ke rumah banyak masalah sederhana. Ya, masjid atau majelis-majelis ilmu adalah taman-taman surga. Ulama mengatakan sok sinten tiyang ingkang sering ngaji majelis taklim zikir teng masjid sholawatan macam-macam berarti sedang duduk dalam taman-taman surga. Nah kalau kita duduk situ berarti satu langkah lagi tinggal masuk ke dalam surga. Gak akan mungkin sulit tahun kok pulang apa menurut saya pramila orang-orang yang suka di masjid itu masya Allah calon-calon penghuni surga. Amin ya Allah. Kanjeng Nabi dawuh ciri ini ahli surga itu apa sih? Ini menika wajhun halifun, mukanya indah berseri-seri. Masya Allah. Ya. Karena tidak ada masalah. Bukan gimana? Tapi orang beriman itu mukanya itu berseri-seri. Berseri-seri indah. Walaupun beriman, tapi tetap wajib tidak berseri-seri. Kelihatan tahu. Ini sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sedang duduk di dalam taman-taman surga. Mudah-mudahan sebentar lagi tinggal masuk ke dalam surga. Amin ya Allah. Minta sebentar atau minta lama lagi? Katanya ini baru ke dalam surga. Kanjeng Nabi dawuh akmaru mati baina sitina wasabina sana. Umur umatku antara 60-70 tahun. Benar enggak? Berapa lama? Selangkah lagi. Sahabat lagi. Dulu nggak lama Pak ya, karena enten lagi gitu nih Pak, enten lagi dari itu. Urip ing dunya tanami, aja kemen numpuk bondo elino, besok mati. Masuk ini ya. Kalau sama Pak Ukram bagus apa maksudnya? 11-12. Jadi yang jangan curiga kan jangan-jangan. Lamun mati tan kinowo kejoko iman lan amal. Pagi esane merasa malah. Dari kata Nah, yang tenan iki. Cuma dirahmati Allah Subhanahu wa taala ing dalem menika kita ngasih sareng-sareng babagan Isra wal Mi'raj. Isra iku napa, Mi'raj niku napa? Di mana ada yang mengatakan didahului dengan kata subhana berarti ke depan akan ada cerita yang luar biasa. Subhanalladzi asra bi'abdi. Ini panjang lah. Subhanalladzi madda ismu kasir. Asra juga panjang, madda ismu kasir. Ini harus dibaca
panjang. Atau jais itu bisa panjang bisa pendek. Misalkan dipanjang. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah hafal 10 kali panjenengan tentang masalah Isra wal Mi'raj itu apa? Ya, tanggalnya Kanjeng Nabi ke Sidratul Muntaha itu naik apa? Mun sami hafal kita. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inti daripada Isra wal Mi'raj adalah di mana Nabi disuruh oleh Allah mengerjakan sholat. Intinya kalau kita memperingati Isra Mi'raj berarti memperingati hari lahirnya sholat. Kalau kita memperingati Rojabiyah atau Isra wal Mi'raj, maknanya kita memperingati hari lahirnya sholat. Dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat adalah perintah Allah yang langsung Allah berikan kepada yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbeda dengan perintah-perintah yang lain. Dirahmati Allah, peristiwa yang sangat besar ketika Rasulullah pulang Isra Mi'raj, paginya karbujan cerita kali sahabat-sahabat, namanya hal-hal yang aneh, Pak. Sahabat aja hampir goncang tiga. Sahabat Abu Bakar Siddiq, makanya digelari As-Siddiq, orang yang bisa dipercaya, orang atau orang yang membenarkan. Padahal hadirin yang mulia, Nabi telah menggembleng para sahabatnya 13 tahun perkara iman. Kenapa? Nabi paham nanti setelah ini akan datang peristiwa yang besar-besar, akan datang perintah yang besar-besar. Kalau iman tidak kuat, lenyok yang ternyata betul. Begitu Rasulullah datang dari langit ke bumi, Isra wal Mi'raj kartu jari, sahabat kebanyakan mulai. Sahabat, cuman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang kokoh dengan pendirian, yakin dengan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alasan ini kabar mengenai sholat untuk kita mantren, untuk kita apa yang tadi Pak? Berhubung iman itu kali menani iman sehingga tersiku kadang-kadang ya masalah. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Apa malah berarti sering tuh. Iya. Ngelakoni. Lagi apa betul? Apa? Mungkin ini tidak apa mungkin langsung kali dia nyanyi. Oh ya Pak, itu dulu kan dulu. Subuh. Iya kamu dari kepala. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Bagaimana punya baldatun thayyibatun masyarakat maka dimatikan Allah Subhanahu wa taala zaman Kanjeng Nabi yang mulia. Masjid Nabawi tahun ke-9 Hijriah baru ada lampu yang terbuat dari lampu tempel minyak jarak. Belum ada listrik itu enggak. Kalau kita lihat tarikh dan sejarah yang mulia, Masjid Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bentuk lantainya tanah, kemudian tiangnya dari pohon kurma, dindingnya pelepah-pelepah kurma, atapnya jauh-jauh. Suatu ketika hasilnya mulia, satu orang berdiri datang ke masjid, kencing dikira WC bayangin. Makanya dulu kalau babi itu pas subuh maghrib berjamaah, masya Allah. Sayyidina Bilal azan. As-salatu khairum minan nawm. As-salatu khairum minan nawm.
kan boros ya. Komandre kira-kira piye, Pak? Komandre kira-kira piye? Udan deras, masalah, pas pengantin baru, Pak. jadi bisa. Kayaknya tadi, pagi hujan seperti itu beratnya, masih kayak gitu, gelapnya kayak gitu, becek, bocor, pengantin baru. Tapi hadirnya imannya sahabat luar biasa. Soal sahabat mengatakan, menjaga tentang Ya Allah. Astagfirullah. kurang tentang Kalimantan itu ngaji itu ngaji maksudnya Mari kita. Wong antre Baik. Mari kita baik. Bun bisa. Jangan lawan ini. Bukan apa. Bun cekat. Seorang sahabat mengatakan, Jumat pagi, azan sudah berkumandang, masjid ini deh. Tapi kalau aku nggak tahu, jika Rasul sholat sendirian, aku bercita. Jadi sahabat sekarang yang sudah banyak begitu juga. Dia mengatakan, ya Allah, ini kalau aku nggak ke masjid, Rasul sholat sendirian, sama Bilal aja. Yang sini berpikir begitu juga. Seluruh sahabat yang berpikir kalau aku nggak ke masjid, subuh ini Rasul sholat sama Bilal aja. Aku nggak ke masjid. Sehingga yang muda Jumatnya seperti sholat apa? Sholat subuhnya seperti sholat Jumat. Penuh. Mereka yang mungkin dan sini ada. Apa bagaimana? Maka dengan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, zaman para sahabat memang iman betul walaupun wujudnya dari kata. Berarti kan? Iman tanah walaupun wujudnya betul. Kena gimmick juga ya. Cuma dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal yang mulia Masya Allah. Kalau mensanjang urip ing dunya kang lami, hidup di dunia tidak kalah. Urip ing dunya kang lami, aja dengan numpuk bono, jangan suka kita menumpuk harta. Eling besok matimu, ingatlah nanti kalau kita mati. Orang mati nggak bawa apa. Menjaga kalau ini cerita kali Pak Pahit Kokot sunat doa itu begitu. Turun itu masalah. Yang rojo jenenge Raja Iskandar Dzulkarnain. Itu raja terkaya ketika 2/3 dunia dia punya kekuasaan. Gimana kan? Tapi aneh. Ketika dia mau mati hadirnya dia bilang sama pasukannya, sama tolong nanti kalau saya mati setelah dikafani, disolati, masukkan ke kanda mayat, tolong kanda mayatnya dilubangi kanan kiri. Buat apa sang raja? Nanti kalau sudah dilubangi, tanganku dikeluarkan kanan kiri. Buat apa? Biar masyarakatku tahu itu loh Raja Dzulkarnain, raja terkaya di dunia, mati tangannya kosong tak bawa apa. Ya, mati tak bawa apa-apa. Saya bukan terus nantikannya pun guru-guru Komisi Rahimahullah. Satu pikir pun tidak dibaca. Satu pikir pun tidak dibaca. Cuma dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, cedeman numpuk goblok. Elingo besok mati. Ya sekarang ini Masya Allah. Tapi kalau dia sudah meninggal, baru tahu yang kenapa. Jadi janji Allah itu yang mulia, yang berupa pahala, yang berupa sisa dalam keadaan jelas. Ya kelihatan. Baru katanya. Makanya betul katanya Ghazali Rahimahullah mengatakan, semua manusia itu dalam keadaan mimpi, nanti tidurnya kalau sudah dikubur ditanya, man rabbuk, man nabiyyuk,
madinuk man ikhwanuk baru melek semua. Sekarang itu ya alah itu cerita surga kan untuk 60 tahun ke atas. Saya masih lama. Nggak seperti itu. Kan di masyarakat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mati datangnya tidak terhitung. Di dunia ada yang sekarang itu seperti ini bisa ngumpul sama-sama. Seorang suami sama istri hari ketemu, anak sama orang tua hari ketemu. Tapi itu di akhirat kan ini. Anaknya mengatakan, piung sirani nanti, iki turungono awakmu kecemplung wari. Jika kita punya kayak gini, ya heran ya udah. Seorang suami ketemu dengan istrinya sudah tua bedeng nggak tahu, dan negeri apa lagi. Mantu dengan mertua sudah masing-masing sibuk dengan urusannya kita masing-masing. Menjawab kita menjadi kita jakai akbar gitu. Kita ada itu dah dari Aisyah. Nanti di akhirat semua manusia dalam keadaan terang. Pas saya dari langsung nangis ya Rasulullah itu ya kalau pengajaran itu manusia itu betul. Bagaimana rasanya di akhirat? Oh di sana sudah nggak ada pikir gitu lagi. Sudah kepikiran mau telanjangnya udah nggak pikir masing-masing manusia sibuk dengan urusannya masing. Sambil 10 kali panjenengan dipun kasih hadiah oleh Allah berupa sholat 5 waktu. Sholatul jamaah belum sholatul fardhi bisa bahkan wahishina darah. Mungkin zaman ini isinya yang kenal tak? 20 ya? Mungkin penuh di 5 waktu, masya Allah. Itu. Niki zaman ini kan istiqomah kan kalau kali itu penuh. Atau cerita pun ketika Nabi ini pun terima perintah sholat. Tanggal berapa? Berapa kali? 50. Kanjeng Nabi turun ketemu kali kanjeng Nabi Musa. Kamu tak mampu. Nanti umat ini dimantan itu loh. Kasihan. Balik lagi. Kurangi lagi. Berapa mas? Belum mampu orang nanti. Balik lagi kan. Bolak-balik sampai tinggal 5 waktu. Itu pun kita masih ya. Ulama kita mengatakan seandainya dahulu kanjeng Nabi terima sholatnya 50 waktu, maka orang mantren akan diberikan rezeki tanpa kerja. Lalu bagaimana kita kerja loh? Sehari 50 waktu kok. Setengah jam sekali. Sholat di masjid, ajeng mangat ladang tetapi bagaimana sholat? Ini apa kan? Akhirnya gimana ya? Siapa betul ini? Ada betul siapa betul? Bodoh tulisan kan? Yang 5 waktu dijaga betul-betul hari. Dijaga betul-betul. Syukur-syukur berjamaah. Makanya ini kan jamaah jemberi yang ini masya Allah. Pikirin kayak Zaid itu meninggal. Kita harus bersyukur dengan adanya jemaah tabligh. Dengan adanya jemaah tabligh, dunia tertunda kiamat. Jadi sing tunda kiamat itu sing di mana ini? Kenapa? Selagi orang itu masih ngajak-ngajak sholat, dunia betul di kiamat. Kita ya? Kayak saya pun yang tamu ngajak ini langsung pak. Hukuman Sofi itu cuman harus betul-betul di studio ada hubungan itu. Kita menyambut berarti kok malah ditinggalin. Ditunggangi. Akhirnya sekarang kan menurut saya dakwah yang mulia adalah tinggalnya para wali termasuk wali Sofi. Kanjeng Nabi wafat
usaha dakwah itu merasakan kali sahabat bapak itu kali tabiin, tabiin bapak, tabiin, terus para wali-wali Allah SWT, para ulama-ulama atas bisa ini. Ketika itu wali songo dakwah di Pulau. Dakwah hampir selesai ketika itu yang mulia datang penjajah kolonial Belanda menjajah Indonesia berapa ratus tahun? 300. Akhirnya sistem kewalian diganti dengan sistem kolonial Belanda. Tingkaunya tiang gesorban, masa lagi yang namanya orang pakai cek macam-macam. Akhirnya diganti dengan Belanda. Akhirnya sama-sama dirahmati Allah Subhanahu 300 tahun. Akhirnya Pak mengakar kehidupan kolonial Belanda ya. Menjauh ini mbah jenengan itu enten ageman, nek mbah kula tasih teng Jawa Tengah niku. Ada ageman sing niku lho Pak, sing niki kelet terus jarang-jarang niki. Teng mriki niki kontak enten niki ne. Enten kontak niki niku peninggalan Belanda. Niki mundane enten niku enten niku. Kelaminnya niku jarak amne kuasar Pak, tapi enten kulitnya kelihatan. Ngecap kulitnya kelihatan. Terus apa ngeten niki. Nah, tentang kota ini, bang Hussein dah tuntun itu mah sering-sering banyak. Itu peninggalannya adalah Belanda. Mungkin masuk gobong betul betul. Belum cerita mau. Maka cuma tidak kait Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya begitu muncul setelah 330 tahun dijajah. Dan yang muncullah orang-orang yang penampilannya seperti wali-wali songo dengan saya tinggal wali songo dengan bagus dengan mulia dengan bonan dengan berarti masuk kali teman itu kali juga teman itu penampilannya yang tadi kita disarkana yang juga niki namu ibad niru mau kajian Nabi mengatakan man tashabbaha bi qaumin bahwa minhum niru guru-guru dikatakan deh kowe saiki niru bisi yo itu kok dadi tenang. Muga dadi tenang. Nek niru wali lama-lama jadi lah. Wali pun lah. Wali murid. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada setan. Ada sepasang suami istri menikah. Setelah menikah maka Mbah aku mengatakan, "Dik, Anas ya, ini pakaian seragam pengantin kita lepas saja kita simpan di lemari. Jasnya lepaskan lemari. Mengotot terus 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, sudah punya cucu Pak. Akhirnya bilang kakek mengatakan, dulu Pak bilang dia sudah Nek, itu dulu pakaian kita ke pengantin nasi kan? Nasi gimana? Kita pakai yuk reunian dipakai. Setelah dipakai yang mulia, cucunya lihat. Punya baju baru ini. Bilang mengatakan bukan, ini baju lama ini karena disimpan di lemari nggak dipakai. Begitu pun yang ini. Jangan nih. Usaha jalan ini adalah usaha lama. Cuman kenapa? 350 tahun dilemarikan oleh penjajah Belanda. Maka begitu muncul kelihatan baru. Jadi jenggot bukan jenggot baru, sorban bukan sorban baru, jubah bukan jubah baru. Jubah lama, karena apa? Lama disimpan dari nyatanya. Begitu muncul kelihatan, hati-hati itu teroris. Kan? Hati-hati loh, makanya sampai dikata-katakan mungkin. Maka dimati rahmat Allah Subhanahu wa taala. Beruntung sekali yang mulia, masya Allah. Sekarang dakwahnya sudah nikmat. Juga pusat keluarga Blitar tahun 2000 juga masuk yang pakai truk pakai macam-macam. Sekarang dakwah sudah. Maka dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah dari surat Qur'an adalah bagaimana kita makin hari makin tawadhu. Ini sholat kita berbagi. Minimnya sholat itu bagaimana yang ulama kita mengatakan minimnya sholat adalah bagaimana sholat bisa menyelesaikan semua. Itu minimal. Bisa menyelesaikan makanya nunjau diperbaiki bacakan. Penting ya, rukun qoliyahnya, rukun fi'liyahnya, rukun qoliyah apa?
takbiratul ihram, tasyahud, Fatihah, salam, ikut baik. Fatihahnya turutan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ini walaupun nggak selesai, tapi ini amin Pak. Kenapa? Enak bersama itu. Walaupun nggak selesai, itu amin masih kalau begitu. Ya, makanya perlu ini untuk imam masjid ya. Nah kita boleh ya. Yang namanya belajar kayak ini nggak ada istilah itu anu saya. Kalau mengajar al-hayat. Merguru kali guru. Artinya sudah pada pulang, sudah punya makat, punya pesantren masih ngaji ya kita. Sampai ini adik kelasnya lagi sudah pada pulang, Pak, sudah punya cucu masih akhirnya bilang guru apa? Saya mau pulang. Loh kok pulang? Saya udah malu di sini. Kenapa? Itu adik kelas udah pada pulang punya pesantren, mereka masih di sini nggak bisa ngaji. Ini mengatakan silakan pulang, tapi aku titip pesan sama kamu. Nanti kalau kamu di perjalanan lihat sesuatu perhatikan baik-baik. Ya, jadi aku pulang. Di dalam perjalanan itu yang belum pernah itu kalau ngaji itu nggak pakai mobil, nggak pakai pesawat, jalan kaki. Atau Mbak Bro atau Guntur Cirebon itu Mbak Bro yang Cirebon itu ya dari Luna ke Pondok itu 19 hari kan. Mobilnya jalan kaki 19 hari itu. Pokoknya cuma caranya sama ibu saya, umi saya itu bekalnya apa? Cuma gula kelapa sama gula merah, gula kelapa sama kelapa sama jamu itu sambungnya ke pondok. 19 hari baru sampai ke sana. Begitu pun ibu hajatan ya. Kalau waktu suatu ketika beliau di tengah hutan istirahat. Ketika istirahat belum melihat satu pemandangan pesan gurunya, kalau kamu lihat sesuatu yang kira-kira ajib, kau perhatikan betul-betul. Maka dia lihat sesuatu. Ada satu batu yang besar, batu hitam yang besar. Tapi ada satu tetesan air dari atas netes. 1 menit kemudian, apa itu? Maka dia jalan ke situ. Sampai di situ dia, ini batu sebesar gini bisa tekung kayak gini. Padahal netes air itu sebenarnya satu menit satu tetes. Ini bertahun-tahun di situ. Akhirnya dia berpikir, luar biasa. Hatiku tak sekeras batu. Itu masih ada harapan saya ini. Padahal itu pesantren saya. Dia nggak gurunya. Loh, kamu pulang ada apa ya? Mau dari bulan, lanjut sampai ke pantai. Ada apa? Sudah pengalaman. Akhirnya pulang dari Wali. Nah sekarang kadang-kadang kita belajar sudah jauh sudah ini. Aku melalui sama itu. Gak usah. Nah, kalau menurut saya kalimat santri itu ya yang akhirnya kok ini mantan lalu kan ada apa nih perusahaan batubara PT KPC PT KPC batubara itu barisan yang ubah banget misalnya itu nggak sendiri gede beri banget akhirnya kok ikut apa sama jelas datang itu kadang-kadang kan ngaji bukan mikir isilah macam-macam bukan ini isin monggo sampai sih yang benar dari kamu di mana sih ya berikut kami ngaji itu bagus kita itu makin hari ubudiyah kita makin bagus sehingga sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala orang ibadah tanpa ilmu ditolak wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Nun sewu jenengan ora bengkal terus lagi. Nah, itu ngoten niku sampai mati. Enggak ada ilmunya ya. Gitu. Makanya kita ngaji
temburan ini mas budanya ulama, budanya kiai, budanya bosan. Tolong, saya punya fatihah coba dikasih. Kira-kira lulus gak? Ustaz, saya punya tahiyat coba diperhatikan. Kayak saya betul nggak? Dan gak usah bayar sama-sama jelas. Lari dengan saya ini, ajeng bayarannya Ustaz bukan kuat dengan. Bukan kuat bayar Ustaz ini. Sayyidina Ali pernah mengatakan di dalam kitab Ta'limul Mutalim mengatakan, seandainya saya punya guru, guruku mengajariku satu huruf saja, saya siap jadi budak. Saya siap dijual. Mulanya dengan saya nek mlaku santri lari tentu guru. Niku aku diniati bayar bukan kuat dengan bayar Ustaz itu. Niatnya hikmat mah. Niatnya hikmat. Nek bayar niku mah bukan kuat ini. Makanya saya punya ada santri, ada murid-murid saya dikatakan, kamu sama itu jangan kita mudah taruh. Dengan nanti kamu tidak keberatan ya. Betul lagi? Saya jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin nonton ini Mas Doso mungkin akhirnya kamu kapan nulis saja ya Undang maghrib. sing penting kan tuh jadi kalau iki mau enten ngerti bare Pak Karek nulis jemput takutnya sekarang makanya kita dijemput ke rumah maka sama-sama dengan kita ingkang saya saking Allah Subhanahu wa taala ingkang awon keranten kelemahan kula Semoga kita harus saran-saran pasti kita menulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.